Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang mana sehat, Pak? Alhamdulillah nasihat. Ustaz juga mudah-mudahan selalu afiah ya. Amin, amin. Ya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Nah, Ustaz, Alhamdulillah ini rezeki dari Allah kita berkumpul di ruang digital dan ini adalah kali pertama kita insya Allah mempelajari hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang terkait dengan bab adab seperti apa yang hendak Ustadz sampaikan kepada kami. Dan Alhamdulillah sudah ada 42 penuntut ilmu yang Masya semoga Allah. kita semua Allah rahmati dan Allah ampuni dosa-dosa kami Ustadz. Amin, Dan amin. terkhusus semoga apa yang kita dapatkan nanti itu menjadi sebuah amal soleh yang Allah terima di sisinya. Amin, amin. Ya Rabb, amin. Tapi Ustadz sebagai teknikalnya bahwa kajian ini berdurasi 1 jam. Kemudian Ustadz bisa memberikan spare dari 1 jam itu untuk kami bisa bertanya jawab dengan Ustadz. Ya, ya. 1 jam Diizinkan Ustadz? sama pertanyaan nanti ya. Nah Ustadz demikian. Gitu. Nah, Masya Allah. Nggak perkara Ustadz? Nggak apa-apa, aman, Insya Allah. Masya Allah, Alhamdulillah. Tapi kalau gitu untuk efektivitas waktu silakan Ustadz membuka majelis kita ini. Nah, Bismillah. Insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan adzima amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon berlindung serta bertobat kepadanya, dan kita bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tidak lupa senantiasa kita curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan kepada para pengikutnya yang senantiasa istiqomah berpegang teguh di atas sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga akhir zaman. Alhamdulillah, atas izin Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita semuanya, khususnya kepada anak pribadi ya. Allah telah memberikan kesempatan kepada kita semuanya untuk bisa berbagi salah satu atau di antara faidah apa-apa yang dijelaskan dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada di antara amalan yang paling agung yang bermanfaat bagi seorang hamba adalah ketika kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk bisa berbagi ilmu, ya, menyampaikan apa yang dijelaskan dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, apalagi pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang hadis-hadis yang berkaitan dengan adab, ya, yang diambil dari kitab Sahih Al-Bukhari, ya, yang mana mungkin untuk apa namanya mengefektifkan waktu, ya, mungkin nanti ada yang sebagian hadis yang Anda tidak membaca secara sanadnya atau silsilah daripada rawinya tersebut, namun di PDF-nya sudah tertulis, ya, itu untuk memudahkan kita eh,
ketika kita membahas hadis-hadis yang kita kaji di pertemuan kali ini dan pertemuan berikutnya. Kenapa anak pribadi mengambil salah satu pembahasan tentang adab, ya, yang itu juga diambil tadi dari kitab Sahih Al-Bukhari, ya. Tentu ini adalah hal yang sangat penting, ya. Orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala atau seseorang itu tidak dikatakan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali mereka memiliki adab dan akhlak yang baik kepada sesamanya. Ya, sering kita ini mungkin sebagian kita, ya, ketika membahas sebuah fikih, sebuah hadis gitu ya, atau Atau berbicara tentang berbicara tentang akidah, ya. Tetapi di samping itu, ya, kita menguasai dalam suatu ilmu, tetapi terkadang sebagian kita tidak memiliki akhlak yang baik, tidak memiliki adab yang baik, ya. Sedangkan ciri-ciri orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang memiliki adab dan akhlak yang baik, ya, baik itu terhadap Allah, adab dan akhlak terhadap Allah Subhanahu wa taala atau sesama kita. Makanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam, ya, menjelaskan kepada kita semuanya dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam, ya, yang kita mungkin hampir semuanya kita hafal dan sering mendengarnya. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqillaha haitsuma kunta watbi'is sayyi'atal hasanata tamuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan." Dalam hadis tersebut, ya, Nabi Shallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita, ittaqillaha haitsuma kunta. Kalian itu harus bertakwa, ya, dalam kondisi apapun dimanapun kalian berada. Nah, dalam hadis tersebut itu kan digandengkan antara perintah takwa dan perintah pergaul atau mempergauli orang lain dengan adab dan akhlak yang baik. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Ya, di sisi lain perintah kita bertakwa, di sisi lain juga kita diperintahkan untuk mempergauli orang lain itu dengan adab dan akhlak yang baik. Nah, para ulama menjelaskan kepada kita kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggabungkan antara takwa dan akhlak yang baik dalam hadis tersebut, itu sebagai penjelasan kepada kita bahwasanya ciri orang yang bertakwa itu adalah orang yang memiliki adab dan akhlak yang baik, ya. Setinggi ilmu apapun yang kita miliki itu, ya, seluas wawasan apapun yang kita miliki, kalau kita tidak memiliki adab dan akhlak yang baik, bisa jadi memang ketakwaan kita itu atau kita kurang bertakwa. Ya, nauzubillah min dzalik, kalau seandainya kita tidak termasuk daripada orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, makanya digandengkan. Nah, inilah salah satu alasan kenapa pentingnya kita untuk mempelajari adab dan akhlak. Ya, bahkan Allah Subhanahu wa taala sendiri menjelaskan kepada kita, ya, dalam surat Al-Imran, ya, ayat 133 atau 134. Di situ secara tegas Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita bahwasanya surga yang luasnya, ya, seluas langit dan bumi, yang di dalamnya memiliki berbagai macam kenikmatan, dan itu Allah sediakan bagi siapa? Orang-orang yang mereka memiliki adab dan akhlak yang baik. Nah, dalam surat Al-Imran ayat 133 dan 134, ya, itu kan secara tegas Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu iddat lil muttaqin. Ya, bahwasanya kalian itu harus bersegera bagaimana mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, ya, mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala yang Allah sediakan bagi siapa? Bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mana di situ yang menjelaskan tentang adab, ya, dan akhlaknya? Di situ Allah mengatakan apa? Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra wal katibina al ghaidha wal 'afina 'anil nas. Dalam hadis tersebut Allah menjelaskan, ya, surga itu dipersiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa itu orang yang bertakwa itu? Itu adalah mereka yang menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, baik dalam keadaan lapang ataupun dalam keadaan sempit.
yang mereka menahan amarahnya, yang mereka memaafkan kesalahan orang lain. Apakah ini bukan adab dan akhlak yang baik? Nah, ini sebagai dalil penjelasan kepada kita, ya, betapa pentingnya mempelajari adab dan akhlak yang dijelaskan dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena itu bukan hanya sekedar sifat atau ciri orang yang bertakwa saja. Ternyata Allah menyediakan surga itu ya untuk orang bertakwa dan orang-orang yang memiliki adab dan akhlak yang baik. Ya, bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mana Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan kepada kita semuanya dalam surat Al-Qalam, ya, ayat keempat kalau nggak salah, Allah menegaskan menjelaskan kepada kita semuanya tentang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wa innaka la'ala khuluqin adzim. Ya, wa innaka la'ala khuluqin adzim. Sesungguhnya engkau ini adalah orang yang memiliki adab dan akhlak yang baik. Nah, ini beberapa alasan, ya, kenapa anak pribadi, ya, mengambil pembahasan tentang kitab dan adab apalagi di zaman sekarang yang mungkin bisa dikatakan zaman sekarang itu krisis adab kali ya, atau krisis akhlak. Zaman sekarang orang berkata kotor, ya, mencela orang tuanya dengan perkataan-perkataan yang tidak layak, itu kan sudah menjadi hal biasa, bahkan saking apa kalau bahasa gaulnya sekarang itu menormalisasi. Banyak kan konten-konten meskipun itu jualan gitu ya, meskipun ya bisnis, itu kan dengan apa namanya? Dengan konten-konten yang mencederai akhlak seorang muslim. Ya, baik dengan perkataannya, dengan adabnya, dengan akhlaknya, ini kan eh, PR bagi kita, atau apa namanya? Hal yang bagi kita itu sebagai bahan renungan. Betapa kurang adab dan akhlak yang di antara kaum muslimin sendiri, ya, itu mereka tidak pernah memperhatikan bagaimana adab kepada orang tuanya, kepada keluarganya, kepada sesamanya, kepada temannya, gitu ya. Bahkan sebagian kita itu ini apa namanya ya? eh Ya, terjadi di di kalangan kita, ya. Ngaji sudah lama gitu ya, tapi kan secara adab dan akhlaknya itu tidak menunjukkan atau tidak mencerminkan bahwasanya dia itu adalah apa namanya? Orang yang berilmu, orang yang memiliki adab. Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan kepada kita semuanya, ya, dalam sebuah hadis, ya, atau dalam sebuah riwayat yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan kepada kita betapa pentingnya kita memperhatikan adab dan akhlak. Salah satunya dalam sebuah hadis yang diriwayatkan atau yang datang dari Ibnu Hibban, ya, bahkan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, dan diriwayatkan, ya, dalam riwayat lainnya juga bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita semuanya, ma min syai'in asqalu fil mizani min husnil khuluq. Tidak ada sesuatu hal yang bisa memberatkan dalam timbangan seseorang nanti pada hari kiamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya. Itu apa? Min husnil khuluq. Ya, dari yang melebihi daripada apa? Daripada akhlak yang terpuji yang ada pada diri seseorang. Nah, ini yang harus kita pahami dulu, ya, sebelum kita menjelaskan tentang adab dan akhlak yang kita bahas yang diambil daripada kitab hadis Sahih Bukhari. Meskipun memang, ya, sebagian ulama itu ada yang membedakan, ya, antara adab dan akhlak. Ya, sebagian ulama ada yang ya sama gitu antara adab dan akhlak itu nggak ada bedanya. Cuman memang kalau secara definisi, ya, para ulama itu menjelaskan yang namanya atau jenis daripada adab dan akhlak itu memang ada dua jenis. Yang pertama, ada adab atau akhlak yang disebut dengan adab goriziyah, ya, atau jibiliyah. Adab dan akhlak goriziyah atau jibiliyah itu yaitu adalah adab atau akhlak yang baik yang itu sudah tertanam pada diri seseorang. Jadi dia itu tumbuh dari kecil, memang tumbuh
di atas adab dan akhlak yang baik. Itu namanya adab atau akhlak gorizi atau jibiliyah. Siapa yang punya? Nabi SAW. Ya, Nabi SAW tumbuh ya di atas adab dan akhlak yang baik dari sejak kecil. Ada namanya adab atau akhlak namanya ya muktasabah. Adab dan akhlak muktasabah itu apa? Yaitu adalah adab yang dan akhlak yang itu bisa dipelajari. Ya, ya sebagaimana yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini, ya, seperti misalkan kita apa namanya berbuat baik kepada teman gitu ya, membantu orang lain gitu ya, atau misalkan berbakti kepada orang tua, itu kan sesuatu hal yang bisa kita pelajari gitu. Bagaimana caranya kita berkata yang baik, tidak berdusta dan seperti itu namanya adab ya atau akhlak yang disebut dengan muktasabah yang bisa diusahakan atau dipelajari. Nah, Imam Ibnul Qayyim menjelaskan kepada kita ya dalam kitab Madarijus Salikin bahwasanya adab dan akhlak itu tidak akan pernah bisa kokoh pada diri seseorang. Ya artinya adab yang kita ketahui ya, adab yang kita pelajari itu apa? Itu tidak bisa kokoh ya. Artinya tidak akan pernah kuat pada diri seseorang itu kecuali apa? Kecuali ada penopangnya. Adab apapun itu, akhlak apapun itu mau kita berbicara tentang apa namanya berbakti kepada orang tua, mau kita berbicara tentang tidak boleh berdusta, misalkan, atau adab akhlak-akhlak yang lain yang selama ini kita ketahui dan pelajari, itu tidak akan pernah kokoh kecuali di situ memiliki pondasi yang kuat. Apa itu pondasinya? Kata Imam Ibnul Qayyim dalam kitab Madarijus Salikin, pondasinya itu ada 4. Ya, yang pertama itu adalah sabar. Karena orang yang ingin apa namanya memiliki adab dan akhlak yang baik itu ya itu membutuhkan kesabaran, ya. Sabar menahan amarah gitu ya. Sabar untuk menghiasi dirinya dengan berbagai adab dan akhlak yang baik. Nah, pondasi yang kedua yang dijelaskan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala menjelaskan kepada kita pondasi yang bisa menguatkan adab dan akhlak kita yaitu adalah namanya iffah. Iffah itu menjaga diri. Ya, artinya apa? Ketika seseorang itu ingin memiliki adab yang baik, ingin menunjukkan adab yang baik, itu kan apa? Dia harus iffah. Bagaimana caranya menjaga diri ini? Untuk apa? Untuk menjauhkan dirinya dari perbuatan yang hina, dari yang bisa menjatuhkan muruah, dari sesuatu hal yang mendorong untuk melakukan sesuatu hal yang buruk. Itu kan harus ada iffah. Yang pertama, menunjukkan adab dan akhlak itu. Yang pertama yaitu dia harus sabar. Ya, yang kedua itu harus iffah. Bagaimana caranya kita menjaga diri kita dari hal-hal yang bisa merusak muruah atau kehormatan diri kita masing-masing atau menjauhkan diri dari perbuatan hina. Yang ketiga, yang harus dimiliki agar pondasi atau adab dan akhlak itu semakin kuat, ya. Maka pondasi yang kedua itu yang harus dimiliki oleh seseorang adalah berani. Kan kadang-kadang orang itu untuk menunjukkan adab dan akhlak itu kadang-kadang ada sebagian kita tuh nggak berani, ya. Muncul rasa malu, malu yang tercela. Malu untuk menunjukkan adab dan akhlak yang baik. Nah, kalau ini tidak dimiliki, ya sampai kapanpun kita mau belajar apa namanya kitab adab dari Sahih Bukhari, kayak Sahih Muslim, atau kitab-kitab yang lainnya, itu sampai kapanpun tidak akan pernah kokoh. Kapan? Kalau misalkan kita tidak memiliki pondasi tersebut. Dan yang keempat, ya pondasi yang harus dimiliki oleh seseorang ya yang ingin memiliki adab dan akhlak itu semakin kuat dan kokoh itu ada sifat adil. Ya ada sifat adil ya. Artinya adil itu kan tidak berlebih-lebihan. Ya, tidak merendahkan dan tidak berlebihan. Dia berada di tengah-tengah. Nah, kalau 4 hal ini ada pada diri seseorang, maka
akhlak dan adab seseorang itu akan semakin kokoh kalau pondasinya terdiri dari empat hal tersebut ada pada diri seseorang. Nah, ini ya pentingnya kita belajar adab, ya belajar akhlak. Ya karena apa? Ilmu seseorang itu bisa jadi nih kita belajar sudah lama, ya. Ilmu kita itu nggak memiliki keberkahan. Jadi ilmunya banyak, hafalannya juga banyak, pengetahuannya juga luas. Ternyata apa? Tidak menjadikan kita menjadi baik. Tidak merubah kita menjadi lebih baik. Itu memang banyak faktor sebetulnya. Salah satunya apa? Salah satunya adalah ketidakberkahan ilmu seseorang adalah kurangnya adab dan akhlak pada diri seseorang. Makanya penting pembahasan ini harus kita bahas ya. Nggak usah khawatir hadisnya banyak ya. Nggak usah khawatir apa namanya kehabisan hadis. Banyak ya Masya Allah. hadis-hadis yang berbicara tentang adab yang akan kita bahas ini. Ya, kita masuk kali ya. Kita apa namanya mulai masuk ke pembahasannya ya dari kitab yang akan kita bahas ya yaitu kitab adab atau kitab adab atau hadis-hadis adab ya yang diambil dari kitab Sahih Al-Bukhari. Ini sebetulnya pembahasan yang pertama ini memang pembahasan yang sangat luar biasa ya. Pembahasan tentang bab birrul wasillah ya. Bab tentang birrul walidain atau tentang berbakti kepada orang tua atau menyambung hubungan baik dengan orang tua ya. Di antara dalil yang dinukilkan dalam hadis tersebut yang dinukilkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala yaitu adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ankabut ayat ke-8 bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman wa wasainal insana biwalidayhi husna. Allah Subhanahu wa taala berfirman dan kami wajibkan kepada manusia agar apa? Berbuat kebaikan. Artinya berbakti kepada kedua orang tuanya. Kalau kita merujuk kepada Al-Qur'an, ya sebetulnya bukan hanya surat Al-Ankabut aja ya yang berbicara tentang akhlak yang di antara akhlak yang mulia itu berbakti kepada orang tua. Ya salah satunya mungkin surat Al-Ankabut yang dinukilkan oleh Imam Bukhari tersebut. Ya di antaranya juga ada surat Al-Isra ya ayat 23 dan 24 yang mungkin kita juga hampir sering mendengar. Mungkin sebagian kita atau kebanyakan kita sudah hafal bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iya wa bil walidaini ihsana imma yablughana indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīmā wahfid lahumā janaha dhulli minar rahmah wa qur rabbirhamhumā kama rabbayani shaghīrā. Nah, dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita kenapa pembahasan yang pertama kali ya dalam kitab adab yang diambil dari Sahih Bukhari ini adalah tentang berbakti kepada orang tua. Dalam surat Al-Isra ayat 23 dan 24 atau dalam ayat-ayat yang lainnya, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang birrul walidain atau berbakti kepada orang tua itu dijelaskan atau diperintahkan atau disebutkan setelah menjelaskan tentang hak yang paling agung terhadap Allah Subhanahu wa taala, yaitu adalah tauhid. Ya. Kita semuanya tahu, ya, perkara yang paling agung yang paling diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan tidak melakukan kesyirikan. Nah, ketika digandengkan antara perintah tauhid dengan berbakti kepada orang tua, ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan betapa agungnya, betapa pentingnya, betapa mulianya ketika seseorang berbakti kepada orang tua. Nah, yang sangat menarik itu dari dalil yang dinukilkan ya oleh uh,
Imam Bukhari rahimahullahu taala tadi surat apa namanya Al-Ankabut ayat ke-8, kemudian juga surat Al-Isra ayat 23 24. Di situ kan ada kalimat atau kata, ya. Kalau dalam apa namanya tadi di surat Al-Ankabut itu adalah husna, ya. Kalau di surat Al-Isra ihsanan. Ya, kenapa Allah Subhanahu wa taala, ya, di antaranya dalam surat Al-Isra ihsanan atau tadi dalam surat Al-Kabut ya husnan. Kenapa di situ menggunakan kalimat ihsanan? Ini para ulama itu memiliki beberapa tafsiran ya. Yang pertama, menggunakan ihsanan kalau dalam istilah bahasa Arab yang mungkin teman-teman juga sudah banyak yang belajar bahasa Arab ya, belajar nahwu, sorab. Nanti kalau anda ada yang keliru mohon diluruskan ya. Di situ Allah Subhanahu wa taala di antaranya dalam surat Al-Isra 2, 3 dan 4 atau surat Al-Ankabut tadi kalau ada mushaf sambil dicek ya. Kadang anak juga suka keliru nomor ayatnya, kadang-kadang ayatnya hafal, kadang-kadang nomornya suka suka ketukar. Jadi sambil dicek ya, nanti diluruskan kalau anak keliru. Nah, dalam surat tersebut Al-Isra 23 dan 24 Allah mengatakan ihsanan wabil walidaini ihsana atau dalam ayat-ayat lain. Para ulama menjelaskan tafsiran yang pertama, ya, kenapa di situ menggunakan ihsanan, katanya dengan ihsanan. Dalam istilah bahasa Arab, ada yang namanya istilahnya itu adalah maf'ul mutlak. Ya nantilah kalau yang belum pernah belajar, pokoknya ada yang namanya maf'ul mutlak, udah gitu aja ya. Nah, kenapa eh, di situ menggunakan maf'ul mutlak? Kenapa? Fungsinya apa maf'ul mutlak dalam ayat tersebut? Nah, inilah apa namanya indahnya bahasa Arab gitu. Makanya bahasa yang paling dalam, bahasa yang paling dalam, bahasa yang paling romantis adalah bahasa Arab, bukan bahasa yang lainnya. Bahasa Arab tuh sudah dalam romantis lagi. Ya, apalagi kalau kita paham itu indah. Nah, di situ kembali lagi, ihsanan di sini adalah maf'ul mutlak. Maf'ul mutlak itu fungsinya apa? Kenapa menggunakan maf'ul mutlak di situ? Di situ untuk menjelaskan kepada kita bahwasanya fungsi ada maf'ul mutlak kalimat ihsanan itu menunjukkan fungsinya adalah untuk taukid dan penekanan. Maksudnya gimana untuk taukid dan penekanan? Artinya, ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita wabil walidaini ihsanan. Artinya apa? Allah itu betul-betul menekankan ya, penekanan kepada kita untuk apa? Untuk berbuat baik kepada orang tua atau berbakti kepada orang tua semaksimal mungkin. Bukan hanya sekedar melakukan kebaikan, ya, tetapi melakukan kebaikan semaksimal mungkin. Makanya dengan kalimat ihsanan. Ya itu apa namanya? Di antara tafsiran para ulama. Jadi kalau kita paham dengan perintah Allah berbakti kepada orang tua, ketika menemukan kalimat ihsanan tersebut, berarti artinya apa? Penekanan, penegasan bahwasanya kita harus benar-benar memaksimalkan melakukan kebaikan kepada orang tua, bukan hanya sekedar melakukan kebaikan. Tapi apa? Memaksimalkannya. Ini sebagian para ulama ahli tafsir atau para ulama ahli bahasa menjelaskan demikian. Tafsiran yang kedua, ya, ketika membahas kata ihsanan, ya, kata ihsanan di sini, sebagian ulama menjelaskan kepada kita, ihsanan di sini ya didatangkan dalam bentuk nakirah. Ya, mudah-mudahan bisa difahami ya. Jadi sebagai wawasan saja bagi teman-teman yang mungkin eh, belum belajar bahasa Arab. Kan ada ma'rifah dan nakirah ya. Nakirah itu biasanya bersifat umum atau salah satu di antaranya adalah tanwin. Makanya di situ ada ihsanan. Nah, tadi mengatakan bahwasanya itu adalah maf'ul mutlak sebagai bentuk apa? Sebagai bentuk penekanan.
Yang kedua, ihsanan ini kenapa dengan tanwin di sini? Ini menunjukkan kalimat tersebut atau kata tersebut adalah berbentuk nakiroh dalam istilah bahasa Arab. Nakiroh itu ya bisa jadi dikatakan konteksnya umum. Tapi yang dimaksud dengan nakiroh di sini fungsinya apa? Ya, kalau tadi maf'ul mutlak itu fungsinya itu adalah penekanan, harus benar-benar nih. Kalau ente berbakti sama orang tua terus benar-benar. Jangan asal-asal melakukan kebaikan itu maksudnya. Nah, kalau yang kedua, ihsanan di sini yaitu adalah berbentuk nakiroh. Fungsinya apa? Untuk menjelaskan kepada kita nakiroh itu fungsinya adalah lita'adim, untuk mengagungkan. Artinya ketika kita menjelaskan ayat tersebut, wabil walidaini ihsana, engkau berbakti kepada orang tua itu jangan asal melakukan kebaikan. Tetapi apa? Didasari dengan kebaikan yang agung. Didasari dengan kebaikan yang besar alias yang agung. Nah, ini faidah-faidah ya yang para ulama menjelaskan kepada kita. Yang pertama betul-betul harus maksimal, tidak boleh asal-asalan. Yang kedua itu definisinya atau tafsirannya itu ihsanan itu yaitu adalah berbuat baik, berbakti kepada orang tua didasari dengan kebaikan yang agung dan besar. Yaitu yang dijelaskan oleh para ulama. Kenapa? Ya sebagaimana kita ketahui ya, orang tua kita masing-masing kenapa kita diperintahkan harus maksimal dan berbuat baik dengan kebaikan yang agung. Sebagaimana kita pahami ketika orang tua itu berbuat baik kepada anaknya, itu kan kebaikan yang Allah yang dilakukan orang tua kepada kita itu kebaikan yang levelnya tinggi. Ya, maka apa? Kita sebagai anak harus membalas kebaikan yang tinggi yang orang tua berikan kepada kita dan kita harus balas dengan kebaikan yang sempurna juga. Yang tinggi juga meskipun kita tidak akan mampu pernah membalas kebaikan yang dilakukan oleh orang tua kita masing-masing kepada diri kita masing-masing. Ya, kenapa bisa seperti itu kita tidak bisa membalas? Bahkan kita sering mendengar ya, semaksimal apapun kebaikan yang kita lakukan kepada orang tua, ya, seagung apapun kebaikan yang kita berikan kepada orang tua, sebesar apapun pengorbanan yang kita berikan ya kepada kedua orang tua kita masing-masing atau kepada ibu atau kepada ayah kita masing-masing, itu tidak akan pernah sebanding dengan satu helaan nafas seorang ibu ketika melahirkan diri kita masing-masing. Siap. Makanya dengan kalimat ihsanan, kalian harus maksimal. Didasari dengan apa? Didasari dengan kebaikan yang agung. Seagung-agungnya yang kalian lakukan terhadap orang tua itu tidak akan pernah bisa membalas kebaikan yang mereka berikan kepada diri kita masing-masing. Ya, meskipun satu helaan nafas saja nggak seimbang. Apalagi alasan yang lainnya kenapa kita tidak bisa membalas ya semaksimal apapun yang kita lakukan kebaikan kepada orang tua. Kenapa kita nggak bisa membalasnya? Karena mereka itu melakukan kebaikan kepada kita itu lebih mendahului kita. Kita itu hanya mengikuti karena mereka melakukan kebaikan kepada kita. Sedangkan mereka mendahului untuk melakukan kebaikan kepada diri kita masing-masing meskipun orang tua kita itu nggak pernah tahu kita itu akan membalas atau tidak. Nah, itu yang menjadikan apa? Kebaikan mereka itu semaksimal apapun yang kita lakukan, itu tidak akan pernah bisa apa namanya? eh, melewati ya atau tidak pernah bisa mengungguli kebaikan yang dilakukan oleh orang tua kita masing-masing terhadap diri kita yang selama ini mereka mengajarkan kepada kita tulus ya. Kenapa tadi? Mereka melakukan kebaikan itu apa namanya lebih mendahului kita, sedangkan kita mengikuti karena mereka telah melakukan kebaikan kepada diri kita masing-masing. Artinya secara kaidah sesuatu hal yang mendahului ya, sesuatu hal yang mendahului atau yang sudah memulai itu tidak bisa apa namanya dikalahkan atau dilewati oleh orang yang setelahnya. Nah, makanya tadi ya yang harus kita pahami ya bahwasannya kenapa dengan ihsanan? Ihsanan yang pertama kalau konteksnya adalah
Ya, maf'ul mutlak fungsinya adalah untuk penekanan. Kalian harus benar-benar melakukan kebaikan kepada orang tua kalian dengan semaksimal mungkin. Dan yang kedua, ya, menjelaskan kepada kita bahwasannya ihsanan di situ dengan tanwin itu apa? Fungsinya adalah untuk menegaskan kepada kita lit ta'zim. Kalau kita melakukan kebaikan kepada orang tua, itu didasari dengan kebaikan yang agung, kebaikan yang besar, ya. Untuk siapa? Ya, untuk kedua orang tua kita masing-masing. Jelas ya? Mudah-mudahan jelas. Kita lanjut. Kemudian di antara ayat yang tadi kita bahas ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita tadi dalam surat Al-Ankabut ya, kemudian dalam surat Al-Isra ya tentang ihsanan atau perintah melakukan kebaikan berbakti kepada orang tua. Dalam ayat itu juga, dalam surat Al-Isra itu juga, ya, menegaskan kepada kita semuanya apa? Menyebutkan, terutama ketika kita melakukan kebaikan atau berbakti kepada orang tua kita masing-masing. Itu kapan? Yaitu adalah ketika khususnya orang tua itu dalam kondisi jompo atau usia lanjut, ya. Bukan berarti ya udah kita berbaktinya pas usia lanjut. Bukan itu maksudnya. Artinya, ya, ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita ya untuk melakukan kebaikan, untuk berbakti kepada kedua orang tua itu kan setiap zaman, setiap waktu. Baik orang tua kita dalam keadaan sehat walafiat, baik masih dalam keadaan kuat, terutama adalah ketika orang tua kita sudah dalam keadaan jompo alias kuat. Makanya Allah mengatakan dalam surat Al-Isra ya, di luar daripada ayat yang dinukilkan oleh Imam Bukhari rahimahullah taala, Allah menjelaskan apa? Imma yabluguna indakal kibar ahadahuma aw kilahuma. Ya, dan Allah menghususkan memerintahkan kepada kita semuanya ada di situ dalam surat Al-Isra itu ada kalimat indak. Indak itu kan kalau secara bahasa Arab maksudnya artinya itu kan di sisimu atau di sisi. Kenapa? Ya, untuk menjelaskan kepada kita bahwasanya ketika orang tua kita ini sudah sepuh ya, sudah jompo, maka perintah yang Allah perintahkan kepada kita, wajibnya bagi kita bagaimana caranya kita berada di sisinya, dekat dengan orang tua tersebut, baik itu tempat tinggalnya bersama atau orang tua ya, bersama orang tuanya lebih dekat, atau meskipun pisah rumah gitu ya, atau rumahnya nggak barengan sama orang tua, tetapi rumah tersebut dekat dengan orang tua tersebut untuk memudahkan ya, untuk apa? Memudahkan bagaimana caranya mengontrol ya, melakukan kebaikan kepada orang tua kita masing-masing. Makanya ini yang perlu diluruskan ya. Ketika di antara kaum muslimin ada yang meninggal misalkan ya, atau misalkan anaknya meninggal gitu, orang tuanya meninggal afwan. Kadang-kadang ya sebagian kita itu ibunya atau bapaknya meninggal itu nggak mau dikuburin dulu. Sampai kapan? Sampai nunggu anaknya. Itu bukan hal yang baik itu. Kenapa belum dikuburkan? Ini nunggu dulu anak yang lagi di luar kota misalkan. Atau anaknya yang di luar negeri dan yang lainnya. Yang jadi pertanyaan, ketika orang tua ente ini sakit, ya, ketika orang tua ente ini sudah sepuh, ente itu kemana? Ya, giliran sudah meninggal, giliran mau dimakamkan harus nunggu ente dulu. Emang ente itu gimana gitu kan? Ya, hal yang paling penting itu apa? Justru kita bisa menemani orang yang kita cintai itu apa? Ketika dia masih ada. Jangan sebaliknya giliran sudah meninggal, pengen apa? Pengen nunggu dulu anaknya. Lah ketika sehat nanti kemana? Padahal Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita semuanya apa? Indaka. Apalagi ketika sudah sepuh, ketika sudah tua, ente ini harus ada berada di sisinya. Yang harus kita fahami, terkadang kenapa Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di sini dengan
atau dalam surat Al-Isra tadi dengan kata atau kalimat indah berada di sisinya. Kenapa? Ya, karena untuk menegaskan kepada kita kadang-kadang orang tua kita itu, orang tua ya diri kita masing-masing itu terkadang tidak membutuhkan makanan yang enak yang kau berikan. Terkadang orang tua itu tidak membutuhkan perhiasan yang bagus yang ente berikan kepadanya. Kadang orang tua kita itu tidak pernah membutuhkan untuk kita ngajak jalan-jalan ke luar negeri ya, kecuali Mekah ya, kecuali Mekah Madinah itu lain cerita. Maksud keluar negeri gimana? Nggak butuh. Terkadang orang tua itu butuh cukup kita ada di sampingnya saja untuk mendengarkan ceritanya, ya, untuk mendengar kita, ya itulah bentuk bakti, mendengarkan dengan sabar apapun yang diceritakan oleh orang tua kita masing-masing. Ya, kenapa saya mengatakan bahwasanya terkadang orang tua itu tidak butuh makanan yang enak-enak? Kenapa? Karena sudah keluh lidahnya, sudah nggak bisa membedakan mana masakan atau makanan yang enak, mana yang nggak enak. Kadang orang tua kita itu kenapa tidak butuh jalan-jalan jauh? Sudah rapuh langkahnya. Yang dia butuhkan adalah kita berada di sampingnya mendengarkan ceritanya. Bahkan terkadang orang tua kita itu tidak membutuhkan perhiasan yang mahal, yang mewah, ini nggak bisa. Ya terkadang nggak butuh itu. Kenapa? Karena sudah rabun wajahnya. Yang mereka butuhkan kita berada di sampingnya. Ya, yang mereka butuhkan kita ada di sampingnya betul-betul apa? Mendengarkan cerita mereka. Itu apa? Salah satu bentuk daripada apa? Berbakti kepada orang tua. Ya, makanya jangan hanya sekedar melakukan kebaikan. Kan ada orang tadi. Kenapa saya menjelaskan dulu tentang ihsanan tadi? Bahwasanya ihsanan itu bukan hanya sekedar melakukan kebaikan, tapi harus maksimal. Ada orang misalkan, karena dia jauh misalkan di luar negeri sana lah ya. Ya, pokoknya jauh lah ya. Ada sebagian kita itu cuman hanya mencukupkan, sudahlah, yang penting saya sudah transfer. Itu hanya sekedar melakukan kebaikan namanya. Ya meskipun itu nggak salah. Ya, tetapi Allah memerintahkan kepada kita kenapa dengan kalimat ihsana. Harus disari dengan kebaikan yang besar, membutuhkan pengorbanan yang besar. Dan apa? Dan tadi memaksimalkan kebaikan yang kita berikan kepada siapa? Kepada orang tua kita masing-masing. Ya, bukan hanya sekedar melakukan kebaikan. Itu yang harus kita faham. Apalagi Allah mengatakan apa? Imma yabluguna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma. Ya, fala taqul lahumā uffin wa la tanharhuma. Kenapa Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Isra ya, atau tadi dalam surat Al-Kabut tidak dijelaskan ya. Dalam surat Al-Isra, kenapa Allah Subhanahu wa taala ya menjelaskan kepada kita semuanya tentang firman tersebut ya. Salah satunya fala taqul lahumā uffin. Tidak boleh mengatakan uffin atau ah. Itu kalimat yang paling rendah yang bisa menyakiti seseorang atau orang tua maksudnya. Artinya, kalau seandainya kalimat yang paling rendah saja mengatakan ah itu dilarang, Allah ingin menegaskan kalimat yang rendah aja nggak boleh. Bagaimana kalau seandainya seseorang mengucapkan kalimat yang lebih parah daripada hal tersebut? Ya, dengan kata-kata yang kasar, ya, dengan ucapan-ucapan yang tidak baik. Ada di antara sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jangankan mengucapkan kalimat yang buruk, coba bayangkan. Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, jangankan ngomong ah, jangankan mengucapkan kalimat-kalimat yang jelek. Ali bin Hasan radhiyallahu taala anhu ini, beliau itu kan terkenal orang yang sangat berbakti kepada orang tua. Ini dijelaskan dalam kitab Uyunul Akhyar. Ya, beliau itu terkenal di kampung halamannya itu orang yang senantiasa berbuat atau berbakti kepada kedua orang tuanya. Tapi orang-orang di sekitar itu ngomong, ente ini kan orang yang terkenal paling berbakti kepada orang tua. Tapi kenapa kami ini nggak pernah melihat kamu makan bareng dengan ibumu? Coba bayangkan. Kenapa? Ternyata Ali radhiyallahu taala mengatakan,
Saya nggak makan bareng dengan ibu saya karena saya khawatir. Ketika saya makan, mengambil makanan yang itu sudah diincar sama ibu saya. Kenapa? Karena khawatir itu bentuk daripada durhaka kepada orang tua. Jangan kan ngomong, ah makan aja nggak berani ngambil makanan yang diinginkan oleh ibunya. Coba bayangkan. Ya kadang-kadang kita ini ya bukan lagi berkata ah lagi. Apalagi kita misalkan sudah ngaji. Ya kita merasa paling sudah paham ya tentang agama ini. Sehingga kalau nasihatin sama apa namanya sama orang tua itu biasanya dengan apa? Dengan kalimat-kalimat yang tidak baik. Ya, memberikan nasihat dengan nasihat-nasihat dengan kalimat-kalimat yang kadang-kadang nadanya tinggi. Padahal kalau kita ngukur keilmuan kita itu segimana dibanding dengan para ulama terdahulu. Ya, para ulama menjelaskan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala bahkan Ibnu Jauzi. Ada seorang ulama namanya Hawiyah. Itu ulama besar, ulama ahli hadis, sebantu bayangkan. Itu ketika ngajar di depan murid-muridnya, ya di depan ngajar di depan murid-muridnya, coba bayangkan ulama besar. Itu dipanggil sama ibunya. Dipanggil itu untuk apa? Diperintahkan untuk ngasih makan ayam, coba bayangkan. Coba kalau kita depan murid yang banyak gitu ya, atau misalkan kita merasa diri ini berilmu padahal ilmu kita nggak seberapa, depan orang-orang atau jamaahnya satu, dua, atau 10 orang, dipanggil diteriakin sama ibu kita, suruh ngasih makan ayam. Belum tentu kita bisa melakukan hal seperti itu. Ya, makanya ini hal yang sangat penting. Kalau kalimat yang terendah saja, yaitu adalah kalimat uf di situ, tidak boleh apalagi dengan kalimat-kalimat yang lain yang lebih tinggi, ya, yang lebih menyakitkan daripada hal tersebut. Bahkan sebagian para ulama menjelaskan kepada kita bentuk seseorang durhaka kepada kedua orang tua adalah ketika memandang dengan pandangan yang tajam. Ya, kadang kita apa namanya memandang orang tua kita masing-masing dengan pandangan yang tajam. Atau kita memang tidak mengatakan ah, tidak mengatakan uf. Tapi terkadang apa? Perilaku kita membuat orang tua kita sedih dan itu diantara bentuk seseorang itu apa? Durhaka kepada kedua orang tua. Nah, inilah pentingnya kenapa kita membahas tentang dalil yang dinukilkan oleh Imam Bukhari rahimahullah taala sebelum membahas hadis-hadisnya diantara adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Kabut ayat ke-8 atau dalam surat Al-Isra tersebut. Ya, itu yang harus kita pahami. Kemudian dalam surat Al-Isra tadi ya, nggak kerasa ya kadang-kadang ngisi ini waktu berjalan cepat. Masya Allah. Nikmat Ustaz. Masya Allah. Lanjut dulu ya. Lanjut Ustaz, Karena lanjut. nanti pertanyaannya. Alhamdulillah, lanjut Ya. Ustaz. Kemudian ya kalimat uf di sini yang harus kita pahami. Bahkan sebagian ulama itu ada yang menjelaskan kepada kita karena kita kan ketika kita berbakti kepada orang tua ya, apalagi orang tua kita tadi sudah usia lanjut, sudah jompo ya, kadang-kadang kan afwan ya, kadang-kadang suka BAK atau BAB itu di celana atau di tempatnya dan bentuk kedurhakaan seseorang ya dengan kalimat adalah ketika melihat kotoran tersebut merasa jijik atau mengatakan ih, itu termasuk daripada ayat ini. Jadi ah di sini umum gitu, bukan hanya sekedar apa namanya hal-hal yang diperintahkan saja. Tetapi ketika seseorang mengurus orang tuanya ada sesuatu hal yang mungkin menurut kita itu jijik dan kita merasa jijik ya dengan kalimat apapun itu. Itu termasuk daripada apa? Termasuk daripada kalimat uf di sini dan itu termasuk daripada seseorang durhaka kepada kedua orang tuanya. Apalagi di sini katakan apa? Wala tanhar huma dan kalian jangan membentak mereka. Wa qul lahuma qaulan karima. Nah, ini penting. Allah mengatakan apa? Katakan, ucapkanlah kepada mereka itu qaulan karima. Kenapa di sini menggunakan karima di situ? Ya, tadi kan sebetulnya sudah dijelaskan tidak boleh menggunakan kata uf, ya, nggak boleh membentak.
Nah, kemudian dalam ayat tersebut Allah mengatakan apa? Wa qul lahum qaulan karima. Mengucapkan perkataan yang mulia. Artinya, itu penjelasan kepada kita kalau kita berbicara dengan orang tua kita masing-masing, bukan hanya sekedar berkata yang baik, tapi perkataan yang bisa memuliakan orang tua. Ya, makanya dengan kalimat karimah, wa qul lahum qaulan karimah, berbicara yang baik dan perkataan yang baik tersebut yang bisa memuliakannya, ya, yang bisa memuliakan orang tua kita masing-masing. Coba antum bayangkan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang hadisnya banyak kita nikmati. Ini hadis dari Abu Hurairah, hadis dan yang lainnya ya. Saking ingin mengamalkan tentang berbakti kepada orang tua dengan kalimat bukan hanya sekedar kalimat yang baik, tapi kalimat yang sekaligus memuliakan orang tuanya. Apa yang dilakukan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu? Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu itu kan apa namanya? Bisa dikatakan rumahnya itu apa namanya? Berpas-pasan kali ya, atau saling berhadapan antara rumahnya beliau dengan ibunya. Tapi kalau Abu Hurairah itu mau melakukan aktivitas setiap harinya atau setiap pagi, itu beliau langsung berdiri di depan rumahnya, langsung mengatakan apa? Semoga Allah Subhanahu wa taala ya memberikan keselamatan, memberikan rahmat dan memberikan keberkahan. Ibunya pun menjawab, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat, keselamatan, keberkahan untukmu. Kemudian apa? Abu Hurairah mengatakan kepada ibunya, semoga Allah Subhanahu wa taala ya mencintai dirimu. Kenapa? Karena engkau telah mendidikku semasa kecil. Coba, ini kalimat yang baik sekaligus memuliakan. Ibunya pun mengatakan demikian juga. Semoga Allah Subhanahu wa taala semoga Allah Subhanahu wa taala mencintaimu. Kenapa? Karena engkau senantiasa berbakti kepadaku di masa tua. Coba bayangkan. Ya, ini kalimat yang baik sekaligus memuliakan. Nah, ini salah satu dalil ya yang dinukilkan oleh Imam Bukhari rahimahullah taala baik dalam surat Al-Ankabut ataupun dalam surat Al-Isra yang harus kita ketahui dan fahami. Ya, meskipun kita belum masuk hadisnya ya. Hadisnya insya Allah di pertemuan berikutnya. Insya Allah lebih lebih luas lagi. Ya, mudah-mudahan apa yang disampaikan hari ini bisa difahami ya di pembahasan perdana ini. Mudah-mudahan bisa difahami dan kita semuanya diberikan kemudahan untuk bisa mengamalkannya. Gitu ya, kurang lebih. Masya Allah. Ada pertanyaan? Ada Ustadz, dari Ana Ustadz. Mana gimana? Izin Ustadz. Tapi view-nya ini sebagai orang tua Ustadz. Ya, Ketika tanpa disadari ataupun memang karena belum adanya ilmu dari anak-anak kita, kemudian anak kita melakukan hal-hal yang tadi Ustadz sampaikan, apakah dengan kita langsung memohon agar Allah mengampuni mereka atas sikap mereka, itu dosanya hilang atau status kedurhakaannya hilang? Kita sebagai orang tua Ustadz, ya, kita memperoleh sikap akibat kejahilan anak-anak kita, apalagi belum ngaji misalkan ya, ya, ilmunya belum tiba pada mereka, ataupun kita sudah sampaikan tapi terkadang ya remaja itu ada kalanya hilaf. ya. Kemudian kita berdoa kepada Rabbul Alamin agar agar itu tidak dicatat sebagai dosa, sebagai kedurhakaan sebagai seorang anak. Boleh, Apa- Apakah terampuni dosa anak-anak itu, Ustaz? Demikian, Ustaz. boleh ya. Doa yang disampaikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan kalau kita membaca surat Al-Ahqaf ya, ayat 15 ya. Kan di situ menjelaskan kepada kita selain kita diperintahkan untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ahqaf ayat 15 itu kan di situ salah satu doa orang yang usianya sudah 40 ya termasuk kan orang tua di situ. Wa aslih fi dzurriyyati. Semoga Allah Subhanahu wa taala memperbaiki keturunan. Berarti apa? Mendoakan kebaikan, ya, kebaikan terhadap keturunan kita masing-masing. Kalau mereka
mungkin tadi ya dalam tanda kutip jahil. Kalau jahil Allah Subhanahu wa taala ya eh, bisa memaafkannya. Kalau seandainya kita sudah menyampaikan dan kita mendoakan semoga Allah Subhanahu wa taala memaafkannya, ya jelas apalagi itu dari doa orang tua yang kita semuanya tahu ya, doa orang tua itu adalah doa yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jelas itu dibolehkan. Ya, itu dibolehkan ya dan atas izin Allah Subhanahu wa taala ya mudah-mudahan itu menjadikan Allah Subhanahu wa taala menghapus dan menggugurkan dari keburukan yang memang dilakukan oleh anak-anak kita masing-masing. Karena memang kalau nggak salah dalam surat Luqman ya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita wa'mur ahlaka bis salat wastabir 'alaiha. Ya. Ketika meskipun di situ konteksnya itu adalah Allah memerintahkan kepada kita sebagai orang tua, memerintahkan kepada keturunan kita atau keluarga kita untuk mengerjakan sholat. Itu memang salah satunya, tapi ini konteksnya umum bukan hanya sholat saja ya, tapi yang paling utama di antaranya adalah sholat. Nah, dalam kalimat tersebut, itu dengan kalimat wastobir, Hmm. bukan dengan kalimat wasbir. Kenapa harus dengan kalimat wastobir, bukan dengan wasbir? Hmm. Para ulama menjelaskan dengan kalimat wastobir, itu menunjukkan bahwasanya memang untuk menghadapi perilaku anak itu membutuhkan kesabaran yang ekstra, bukan sabar lagi. Kesabarannya. Makanya dengan kalimat wastobir, jadi kesabaran yang begitu ekstra. Ya salah satunya kita mendoakan kebaikan. Ya, Gitu. Wallah alam bisawab. Masya Allah. Jazakallah khair, Ustaz. Oh Ini, iya. ini ada pertanyaan dari partisipan. Ustaz izin bertanya, bagaimana dengan anak yang memiliki luka di masa kecil sampai dewasa? Ya, Kan menua masih terngiang-ngiang, menjadikan si anak, tanda kutip, marah terhadap perlakuan orang tua di masa lalu. Apakah menjadikan anak tersebut durhaka? Demikian, Ustaz. ya. Pertama, ya, yang harus kita pahami sebagai orang tua, ya, ketika mendidik anak kita masing-masing itu kan memang banyak apa namanya, banyak tips ya yang dijelaskan oleh para ulama bagaimana cara mendidik anak-anak kita. Salah satunya apa? Agar kita ketika mendidik itu tidak menjadikan mereka itu ya bisa dikatakan lukanya itu dalam gitu ya. Itu kan harus kita perhatikan juga sebagai orang tua. Kadang-kadang kita kalau nyarekan anak gitu ya, kalau apa namanya menasihati anak kita, kadang-kadang kan kebanyakan kita itu tidak didasari dengan hikmah gitu, tidak didasari dengan kasih sayang dengan cara-cara yang kasar sehingga ada sebagian anak kita itu betul-betul terluka. Nah, Nah, kemudian tadi pertanyaannya, apakah kalau seandainya anak tersebut oh, betul-betul sakit sampai dewasa gitu, apa sakit hati gitu ya, apakah ini menjadikan durhaka gitu? Nah, mm, sekarang kita tanya dulu, ini sakit hatinya apakah dengan sakit hati tersebut membuahkan ada reaksi tertentu atau enggak gitu? mm, Kadang-kadang kan ada sebagian anak itu yang memang sakit hati ya, cuman diam aja. Tapi dia ingat betul ya mm, apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Nah, makanya tadi kenapa tadi saya menyinggung tentang surat Al-Ahqaf tadi, kenapa kita harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala wa aslih fi dzurriyyati. Ya, meminta kebaikan terhadap keturunan kita masing-masing. Salah satunya apa? Hal seperti ini yang kita khawatirkan. mm, Ya, ketika kita mendoa kepada Allah meminta diberikan kebaikan terhadap keturunan, salah satunya apa? Dihilangkan rasa dendam kepada kita, ya, mm, dihilangkan rasa marah kepada kita sebagai kedua orang tua. mm, Ya, kita sebagai orang tua ya tetaplah meskipun itu anak kita dan pernah nakal juga tadi wastobir sabar yang ekstra kita apa namanya meminta maaf atas apa yang sudah kita lakukan karena memang seorang anak itu kan melihat bukan mendengar. Masya Ya, Allah. anak itu melihat bukan mendengar. Jadi melihat apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Makanya wajar kalau apa yang dilakukan oleh kita itu kadang-kadang membekas, ya, membekas pada anak kita masing-masing. Tapi ya tadi
Dikatakan durhaka atau tidak itu ada sikap nggak dan reaksi kan begitu. Ya Hmm. kalau misalkan itu tidak ada sikap, reaksi dan yang lainnya, ya bisa jadi itu bukan termasuk daripada kedurhakaan. Tapi kalau seandainya kemarahan tersebut memunculkan reaksi, ya dan kita juga sebagai orang tua tadi, bagaimana caranya bisa ya menyampaikan sesuatu kepada anak kita dengan permohonan maaf, ya dengan perilaku-perilaku yang bisa menjadikan mereka itu memaafkan. Kalau seandainya yang kita lakukan itu salah kan begitu. Nah, Ya, karena apa? Meskipun mereka sudah memaafkan, ya tetap. Makanya kan hati anak kecil itu kan katanya sebagian ulama ya menjelaskan hati anak itu kan seperti perempuan, seperti apa namanya? Seperti kaca. Ya, kalau kaca sudah pecah mau kita bawa ke ahli kek mau di lem yang paling mahal tetap bekas itu ada. Makanya tadi kita sampaikan bagaimana caranya kita mendidik anak itu dengan cara yang hikmah. Kenapa? Karena anak itu melihat bukan mendengar. hmm. Begitu kurang lebih Allah alam bisawab. Masya Allah. Satu lagi Ustaz, Ya, boleh. apa Ustaz izin bertanya, bagaimana cara berbakti kepada orang tua yang jauh di luar kota? Karena sekarang ini dari awat, karena sekarang ikut suami dan hanya bisa mengunjungi di saat libur sekolah atau hari raya. Ya, Apakah hanya, apakah tidak mengapa jika dengan video call untuk mensiasati tidak hanya hari libur ataupun libur hari raya? ya, Demikian Ustaz. ya. Pertama tadi kalau kita apa namanya melihat sesuatu hal yang paling utama ya. Tadi kan kita jelaskan indakal kibar ya. Itu yang paling utama itu ya kita gimana caranya berada di sampingnya ya. Karena ya tadi orang tua itu kadang butuh cerita. Saking butuh ceritanya, orang tua ini saking bahagianya. Kadang kita nggak bawa apa-apa sama orang tua. Tapi orang tua kita yang kadang-kadang ngasih beras gitu ya, ngasih ranginan gitu meskipun harus digoreng. Paling kita nggak bawa apa-apa. Masya Itu Allah. ya itu menunjukkan apa? Betapa bahagianya kalau kita ada di antara mereka. Kadang kita, ini afwan ya, kalau kita mau modal-modalan gitu, Hmm. modal 50.000 martabak doang orang tua, sama kita ngasihnya sekarung beras. Udah Masya gitu anak kita dikasih jajan. Itu bukti. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwasanya di antara hal yang paling utama ketika kita berbakti itu bukan hanya sekedar mendoakan saja ya, tapi kita berada di sampingnya. Tapi kalau seandainya ada satu dan lain hal gitu ya, mungkin tadi karena jaraknya jauh ya mungkin kita juga kemampuan dalam finansial apalagi harus naik pesawat mungkin ya ya dengan berbagai macam alasan udzur syar'i lah ya Allah. kalau memang itu ada udzur syar'i yang kita mungkin tidak bisa untuk setiap saat datang apalagi kita juga ikut suami harus apa namanya harus ngelayani suami juga ya minimal tadi selain pada berdoa ya kita tidak memutus komunikasi Hmm. ya dengan telepon ya nanya kabar gitu ya artinya para ulama menjelaskan kepada kita semua itu bahwasanya berbakti kepada orang tua itu bukan nunggu perintah ya kalau kita menunggu perintah orang tua dek eh, nak misalkan coba tolong minta tolong A B C dan itu adalah kebaikan tapi esensi daripada berbakti kepada orang tua adalah melakukan sesuatu hal tanpa diminta ya jadi eh, esensi daripada berbakti pada orang tua itu apa? Yaitu adalah melakukan kebaikan sebelum mereka meminta. Bukan nunggu diminta dulu. Kalau nunggu diminta, kita melakukan itu juga kebaikan. Tapi yang paling utama adalah melakukan sesuatu hal yang itu belum diminta. Kita nggak harus nunggu diminta, dia pulang nggak. Kalau ada kesempatan, ya kemudahan, bahkan dimudahkan oleh suaminya untuk bisa nengok orang tua, maka lakukan. Tapi kalau itu tidak bisa, ya tadi minimal mendoakan atau menjaga hubungan dengan komunikasi. Apalagi kan sekarang bukan hanya telepon saja. Tadi sudah dikasih contoh ya, bisa video call. Ya mudah-mudahan itu bagian daripada berbuat baik atau berbakti kepada kedua orang tua. Allah alam bisawab. Nah, Ustaz, meskipun sudah lewat dari 1 jam, izin ini ada pertanyaan yang luar biasa, Ustaz. Oh iya iya. Nah, Ustaz mau bertanya, kalau orang tua sedang sakit dan dirawat,
Kemudian salah satu ikhtiar dari anaknya itu adalah memberikan seorang petugas kesehatan atau perawat agar karena si anak tidak bisa setiap saat membersamai orang tua. Ya. Apakah itu bisa dikatakan sudah merawat maksimal? Eh, Paling tidak, dia si anak ini menengoknya hanya beberapa jam saja setiap harinya. Nah, mohon nasihat Ustadz supaya si anak ini bisa maksimal dalam hal tersebut. Sekarang begini, saya banyak malah jadi balik nanya. Sekarang ketika ada orang tua kita diurus sama perawat, kan kalau sudah bahasa perawat itu berarti orang tuanya itu sakit yang memang membutuhkan perawatan khusus kan begitu ya. Nah, melalui Nah, ahli. betul. Nah, artinya ketika orang tua itu sakit dan membutuhkan perawatan khusus dan itu tidak bisa dilakukan oleh seorang perawat, ya kita kan semuanya tahu fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Hmm, Kita harus serahkan kepada ahlinya. Apalagi ya misalkan penyakitnya itu ya pokoknya sakitnya tersebut membutuhkan penanganan khusus dan kita juga ketika memanggil perawat dan kita juga maksudnya bukan berarti mengambil perawat kalau dalam bahasa Sunda culeos gitu ya. Enggak juga kan? tidak Nah, gitu. Ya. itu kan enggak ya bahasanya enggak. Tapi dia tetap perawat dan dia juga tetap apa Hadir. namanya memperhatikan hadir ya datang itu tidak masalah kalau misalkan tadi ada sesuatu hal yang itu tidak bisa dilakukan kecuali oleh perawat. Misalkan harus nyuntik, kan kita juga nggak mampu. Ya Hmm, harus nyuntik, misalkan harus pasang infus meskipun kelihatannya mudah kan kalau bukan ahlinya mah juga nggak bisa juga. Ya silakan itu kan bagian daripada ikhtiar kita menjaga orang tua. Ya hmm, bukan hanya sekedar melakukan kebaikan, bukan hanya sekedar berada di sampingnya, tapi kita maksimalkan untuk perawatannya juga kita manggil perawat khusus itu bagian daripada berbakti kepada orang tua. Tapi jangan culeos itu aja. hmm. Masya Allah. Gitu ya. Eh, Nah, satu lagi Ustaz. Ya, silakan. Ini Ana hanya menyampaikan pertanyaan yang terkait dengan bab adab Ustaz ya. Ya, Nah, jika orang tua tidak mengurus anaknya, lalu ketika anaknya tumbuh dewasa, orang tua tersebut menuntut nafkah dari anaknya. Nah, itu bagaimana? Anaknya kadang ekonominya pas-pasan. Ketika anaknya belum bisa memberi uang kepada orang tua tersebut, orang tua malah menyumpahi anaknya dengan kata-kata tidak pantas. ya. Nah, Pertama jadi orang tuanya nggak ngerawat dulu. Eh, eh, iya, di, di, disampaikan dalam pertanyaan itu seperti itu. Jadi orang tuanya tidak merawat, anaknya dewasa, kemudian si orang tua menuntut nafkah kepada anaknya, dan jika tidak bisa terkabul, anaknya disumpahi. Ya, pertama, ya, ketika orang tua kita anggap saja kan nggak ada orang tua yang durhaka sama anaknya nggak ada. Ya, durhaka itu bahasa dari anak ke orang tua, gitu ya. Hmm, Adapun kalau orang tua tidak memenuhi kebutuhan kepada kita sebagai anak, itu lebih tepatnya bahasanya adalah mendolimi bukan durhaka. hmm, Nah, itu yang harus kita pahami. Kalau seandainya ada orang tua kita, ini sama dengan pertanyaan dulu ya, saya dapat pertanyaan juga yang lebih ini lagi daripada sini. Jadi ada salah satu jamaah itu sampai ada dan dia ditinggalkan masih hmm, kecil sama ibunya masih SD. Nah, sama pertanyaannya Ustadz, apakah saya harus berbakti sama orang hmm. tua seperti itu? Sama dengan ini kan, ketika orang tua nggak menunaikan kewajiban, ya kira-kira kita tuh ngebantu atau enggak kan begitu, kurang lebih ya bahasanya. Apakah kita berbakti atau enggak? Nah, yang harus kita pahami ya, wah, berbakti kepada orang tua itu adalah kewajiban. Ya, Hmm, artinya mau orang tua kita pernah dolim sama kita kayak mau orang tua itu pernah nggak membiayai kita, tapi tugas kita kewajiban adalah berbakti kepada orang tua. Urusan kedolimannya bukan urusan kita, itu Masya Allah. urusan dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau sedolim apapun, Hmm, karena kita tahu berbakti itu adalah kewajiban. hmm, Itu yang harus kita pahami. Ya meskipun nggak pernah nggak ngurus kita. hmm, Nah hmm, kalau mereka ya apa namanya atau orang tua kita
tersebut yang meminta hak dan kita mungkin tidak mampu, ya kita jelaskan dengan baik, kita bantu dengan hal-hal yang lain, kita sampaikan, Pak, mungkin kita kalau ngasih uang nggak bisa, saya mungkin bisa ngasihnya misalkan, ya ini adanya beras misalkan, ya silakan. Ya kita juga sampaikan, ya ketika mereka atau orang tua tersebut memberikan sumpah, kita sudah pernah ngasih tahu belum sama orang tua kita masing-masing, Hmm. ya bahwasanya hal tersebut adalah dilarang dalam Islam, ya sesuatu hal yang tidak baik itu juga harus kita sampaikan, ya kecuali kalau memang kita sudah sampaikan dan tetap hal seperti itu, kan tugas kita hanya menyampaikan saja dan tugas kita hanya menjalankan kewajiban berbakti kepada orang tua apapun kondisinya. Nah, Bahkan ya, kalau tadi kalimat wala tanharhuma tadi, jangankan orang tua kita dolim, tua kita nggak dolim, kita tahu mau melakukan kemaksiatan, kita aja nggak boleh dengan nada tinggi, hmm. nggak boleh, ya dengan kalimat yang bagus, yang baik. Ya, makanya tadi juga sama, ketika orang tua menyumpahi kita, kita sampaikan dengan kalimat-kalimat yang baik, ya kan memberikan nasihat itu kan banyak caranya, ya Hmm. tidak harus apa namanya, ya ya tidak harus dengan cara-cara formal, bisa dengan ya tadilah, kalau pas kebetulan ada rezekinya kita jalan makan, jalan kita sampaikan nasihat dan yang lainnya dengan cara-cara yang baik. Wallah alam bisawab. Nah, Masya Allah. Ya Ustadz, ini masih tersimpan di catatan admin. Ada dua pertanyaan terkait bab adab. Kemudian ada satu pertanyaan yang di luar bab adab. Namun qadarullah karena waktunya sudah eh, berakhir, mudah-mudahan kita bisa sampaikan kepada Ustadz di pertemuan kedua nanti. Insya Allah, insya Allah. Untuk ada empat pertanyaan ini Ustadz. Empat Masya Allah. gitu. Dan bagi yang bertanya dan belum bisa dijawab di kesempatan ini, mohon bersabar dan semoga Allah mudahkan lagi kita dikasih umur untuk bisa bermajlis lagi di bab adab ini. Amin, amin, amin. Insya Allah. Demikian Ustadz, silakan Ustadz menutup majelisnya. Barakallahu fiik. Taufik, barakallah. Alhamdulillah ya, pada kesempatan kali ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan, ya. Kita sudah membahas salah satu dalil yang dinukilkan Imam Bukhari, ya, salah satunya firman Allah Subhanahu wa taala tentang wajibnya kita berbakti kepada orang tua, dan insya Allah mungkin di pertemuan yang akan datang kita akan membahas hadis-hadis yang lainnya yang berkaitan dengan berbakti kepada orang tua kita masing-masing. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kemudahan, kesehatan, ya, sehingga kita bisa hadir di majelis berikutnya untuk membahas hadis-hadis yang lainnya, dan terutama mudah-mudahan kita diberikan kemudahan untuk memahami dan Hmm. mengamalkan dari apa yang disampaikan hari ini dan pertemuan-pertemuan berikutnya. Wallah a'lam bishawab. Ini yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Ya, mudah-mudahan tadi bahasanya nggak terlalu cepat, ya. Eh, ini Ustadz, ya bisa mengikuti kami Ustadz. Alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Maksud, jadi Ana juga sebelum ditutup ingin menyampaikan lagi, kalau misalkan ada bahasanya terlalu cepat nanti diingatkan. Ya Nah, karena yang kita inginkan bukan tuntasnya, bukan selesainya kitab yang kita bahas, nah. tapi faham apa yang kita bahas ini. Jangan sampai cepat tapi nggak faham, ya nggak ada manfaatnya. Ya Dan nanti diingatkan. nah, sebagai informasi ke Ustadz bahwa kajian kita ini, Holakoh ini direkam Ustadz. Dan Alhamdulillah, nanti rekamannya dipublis di akun YouTube-nya Holakoh Virtual. alhamdulillah, Jadi alhamdulillah, bagi yang jazakallah. terlewati atau apa, bisa murojaah di akun tersebut. Alhamdulillah, alhamdulillah. Yang Alhamdulillah. jelas nggak terlalu cepat ya Kalau penyampaiannya. kalau admin, Alhamdulillah Ustadz, bisa tersimak dengan baik. Insya Allah. Nanti ke depannya saya lebih ini lagi, lebih Kami santai lagi insya Allah. kami ikut Ustadz. Nah, Insya Allah, insya Allah. betul. Ini Jazakallah mungkin Ustadz. wayak, wayak ini ya, ya jazakallah khair kasiran, jazakumullah khairan kasiran. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan semuanya kepada partisipan. Barakallahu fikum. Alhamdulillah. So, Ana izin keluar ya. Nah, Ustadz, Fadal.